Halo guys, kali ini gue mau berbagi tips cara menghemat baterai iPhone supaya nggak gampang boros. Kalian pasti pernah kan ngerasa baterai iPhone kalian kayaknya kok cepet banget habisnya? Sehari mungkin bisa ngecas berkali-kali, padahal pemakannya ya biasa aja. Apalagi kapasitas baterai iPhone belum ada yang sebesar baterai handphone Android yang sampai 7000 mAh. Jadi, kalian yang menggunakan iPhone wajib banget nih irit-iritin baterainya supaya nggak sering bolak-balik ngecharge. Karena pasti repot banget kalau baterainya mau habis pas kita lagi di luar atau lagi di jalan. Nah, bagi kalian yang merasakan hal seperti itu, boleh dicoba nih tips cara menghemat baterai iPhone kalian supaya tidak boros. Oke, tips yang pertama, aktifkan fitur dark mode. Kalian bisa mencari fitur dark mode, tarik dari menu kanan atas, tahan yang lama di pengaturan cahaya. Di sini ada fitur dark mode. Kalian aktifkan aja nih guys. Karena fitur ini bisa menghemat konsumsi baterai, khususnya layar yang sudah OLED. Pada layar OLED, pixel akan mati jika menimbulkan warna hitam, sehingga tidak perlu mengeluarkan cahaya yang terlalu banyak. Tips yang kedua, hapus widget-widget yang menurut kalian itu nggak penting atau yang jarang kalian pakai. Contoh, di iPhone gue ini ada widget yang sama fungsinya, yaitu jam. Karena semakin enteng iPhone, semakin irit baterainya guys. Tips yang ketiga, uninstall aplikasi yang menurut kalian itu udah nggak dipakai sama kalian atau yang jarang banget dipakai lah, karena bisa jadi aplikasi tersebut running terus di background yang bisa buat boros baterai. Tips yang keempat, aktifkan fitur low mode. Kalian bisa cari di menu setting, kemudian cari menu baterai. Nah, di sini ada fitur low power mode. Aktifkan aja guys. Nah, di sini akan berwarna kuning, yang artinya aktivitas yang ada di background iPhone ini akan berkurang, sehingga baterai akan lebih irit. Kalau kalian pengen fitur ini otomatis aktif, kalian bisa setting manual nih guys. Caranya, kalian bisa ke menu shortcut, atau kalau kalian tidak tahu tempatnya, kalian langsung bisa search di sini. Ketik aja menu shortcut. Nah, di sini muncul. Di sini kalian bisa ke menu automation, kemudian pilih create personal automation. Cari aja di bagian bawah di menu baterai level. Nah, kalian bisa atur di sini di persentase berapa. Misalkan contoh, kita setting di persentase 40% ke bawah. Nah, ini kita set 40% ke bawah, baru dia nanti akan aktif otomatis fitur low mode powernya. Kemudian kalian tambahkan add action. Langsung aja ketik di sini guys, low, set low power mode. Oke, di sini langsung next saja. Nah, di sini sudah disetting otomatis kalau baterainya di bawah 1% dia akan langsung low power mode. Kemudian as before runnya kita matikan saja supaya dia langsung otomatis aktif low power mode-nya. Kita langsung done aja. Nah, ini udah disetting otomatis guys. Tips berikutnya di menu iCloud, kalian bisa cari di menu setting, kemudian ke menu iCloud. Nah, di sini ada menu foto guys. Kalian matikan saja fitur ini karena fitur ini akan terus mengirim data dan menyimpannya ke iCloud kalian ketika ada foto terbaru. Bagi kalian yang nggak update kapasitas iCloud-nya, udah pasti bakal sering penuh nih guys. Kemudian iCloud backup-nya itu kalian juga bisa matikan. Fitur ini juga akan terus berjalan di background guys. Oke, tips berikutnya yaitu di auto lock. Kalian bisa cari di menu setting, kemudian display and brightness. Nah, kalian bisa cari ke menu auto lock ini. Kalian set yang paling terendahnya yaitu 30 detik supaya layar iPhone kalian cepat redup dan mati sehingga tidak menguras baterai guys. Tips berikutnya yaitu di menu Siri dan Search. Kalian bisa cari setting di bagian bawah Siri and Search. Kalian bisa matikan fitur yang ada di sini karena gue jarang banget pakai Siri and Search ini. Kemudian di bagian suggestion from Apple itu juga dengan matiin aja sih kalau emang nggak penting-penting amat. Tips berikutnya di menu App Store. Masuk ke menu App Store, kemudian matikan fitur automatic update atau download nih guys.
Ini kita matikan aja. Kalau gue lebih baik downloadnya secara manual. Tips berikutnya di menu notification. Nah, di menu ini kalian bisa menonaktifkan notifikasi dari aplikasi yang menurut kalian tidak penting itu dimatikan saja. Karena semakin banyak aplikasi yang diinstal, maka akan semakin banyak yang muncul di sini. Tips berikutnya di location service. Kalian bisa masuk ke menu privasi, kemudian pilih location service. Kalian bisa atur di sini kira-kira aplikasi mana yang menurut kalian yang memang harus menggunakan akses lokasi atau hanya diperlukan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Dan matikan fitur ini pada aplikasi yang dirasa tidak perlu, guys. Kemudian kita masuk ke sistem service. Nah, di menu ini untuk setting default pasti aktif semua nih, guys. Ini bakal jalan terus di background iPhone-nya, yang otomatis akan menguras baterai kalian. Di sini gue matikan beberapa fitur antara lain seperti Apple Pay Merchant, kemudian HomeKit, Location Based Alert, Location Based Suggestion, Motion Calibration, Setting Time Zone karena jarang kemana-mana gue, kemudian Significant Location. Ini gue matiin aja nih, guys. Kemudian routing and trafficnya gue matiin aja. Oke, lanjut kita masuk ke menu tracking. Tetap di bagian menu privasi ya, guys. Fitur ini untuk melacak aktivitas kalian pada aplikasi yang kalian install, guys. Matikan saja yang menurut kalian tidak perlu nih, guys. Atau kalian kurang jelas, kalian bisa klik di sini dan baca kira-kira seperti apa tracking tersebut. Kemudian kita kembali tetap di menu privasi ke menu paling bawah, yaitu ada analytics dan improvement. Fitur ini adalah untuk menganalisis iPhone kalian baik dari software, sistem dan lain-lain, dan mengirimkannya ke Apple setiap saat, guys. Ini juga pasti sangat memakan baterai kalian. Lebih baik kita matikan saja, guys. Kemudian tips berikutnya ke menu AirDrop, guys. Kalian bisa cari di menu setting, kemudian general, kemudian AirDrop. Pastikan AirDropnya itu receiving off atau tidak aktif. Gunakan AirDrop ini ketika kalian akan melakukan transfer data aja. Kemudian lanjut ke menu Airplane and Handoff. Nah, di sini kita matikan saja, guys. Kemudian ini juga kita matikan saja kalau kalian nggak pernah atau jarang pakai fitur ini. Kemudian tips berikutnya kita masuk ke menu background app refresh. Kalian bisa cari di menu setting, kemudian general, kemudian background app refresh. Nah, di menu ini adalah aplikasi-aplikasi yang berjalan di background nih, guys. Di sini kalian bisa pilih aplikasi mana aja yang kira-kira nggak dipakai, lebih baik dimatikan aja, guys. Kemudian lanjut kita ke menu foto. Kalian bisa cari di menu setting, kemudian ke bagian bawah yaitu ada foto. Kemudian untuk seluler datanya ini juga dimatikan karena fitur ini akan terus mengirim data ke iCloud dengan menggunakan data seluler nih, guys. Oke, guys, itu tips dari gue cara menghemat baterai iPhone supaya tidak boros. Tapi ingat ya, guys, untuk hasilnya masing-masing user iPhone pasti akan berbeda. Salah satunya dari kondisi iPhone itu sendiri. Kalau usernya baru beli iPhone, itu pasti lebih kerasa awetnya. Karena kondisi iPhone-nya benar-benar fresh, baterai masih ori 100%, belum ada aplikasi-aplikasi tambahan dan lain sebagainya. Kemudian dari kondisi baterainya, berapa persen kesehatannya, masih ori apa suntikan. Kemudian berapa banyak aplikasi yang diinstal dan berjalan di background iPhone-nya. Kemudian dari user itu sendiri, pemakaian iPhone-nya seperti apa. Masing-masing user pasti berbeda-beda pemakaiannya. Ada yang sering melototin layar buat streaming, ada yang sering buat main game pakai grafik rata kanan, ada yang cuma sesekali lihat iPhone-nya nungguin balasan dari gebetan. Untuk tips tadi, nggak semuanya harus diikutin ya, guys. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kalau kalian punya tips lain yang menurut pengalaman kalian bisa mengiritkan baterai, kalian bisa share di bagian komen ya, guys. Sekian tips dari gue. Jangan lupa support channel ini ya, guys, dengan cara
klik tombol like, subscribe, dan juga komen di bawah ya guys. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.